Good morning. Ulang. Gimana sih, kok aneh ya? Hai semuanya, good morning. Salah. Welcome back to my channel. Hai semuanya, kalau kalian baru di channel gue, welcome to my channel. Salam kenal, gue Akwira. Dan kalau kalian udah ngikutin gue dari video-video sebelumnya, welcome back to my channel. Jadi hari ini adalah vlog pertama gue tanpa Ciesa. Hari ini adalah hari pertama gue bakal ngevlog tentang perjalanan gue ngurusin dokumen-dokumen apa aja yang harus gue urusi untuk mengajukan visa. Nah, visa yang bakal gue pakai itu nanti adalah visa kumpul keluarga. Di vlog ini gue bakal ngasih unjuk apa aja sih sebenarnya yang harus diurusin untuk mendapatkan visa kumpul keluarga. Cuma karena emang demi kelengkapan dokumen gue, mungkin ada juga beberapa dokumen yang sebenarnya nggak dibutuhin, cuma gue urusin aja. Jadi in case kalau misalnya gue udah di Jerman, terus gue butuh dokumennya tuh, gue udah punya lengkap semuanya. Anyway, gue bikin video ini itu tahun 2024 bulan April. Jadi persyaratan untuk visa kumpul keluarga atau visa apapun itu ke Jerman itu pasti berubah-berubah. Jadi ya yang paling penting adalah keep update aja sama persyaratannya itu apa aja. Siapa tahu kan ternyata pas kalian nonton vlog ini persyaratannya udah berubah, ada yang bertambah atau mungkin berkurang. Oke, tapi gue pengen ngasih tahu untuk saat ini persyaratannya tuh apa aja yang dibutuhin. Nomor satu yang dibutuhin adalah satu formulir permohonan. Nah, formulir permohonan ini tuh bisa dilihat di website kedutaannya, udah ada template-nya juga. Gue sebenarnya juga belum ngecek sih, jujur. Terus yang kedua itu ada surat kuasa kalau misalkan kayak lo nggak pengen dihubungin gitu, atau lo mungkin diwakilin sama orang lain, mungkin lo pakai agent atau apa. Terus yang ketiga ada pas foto biometris terbaru pastinya, cuma mungkin ini bakal gue urusinnya nanti aja sih, kalau misalnya kayak dokumen gue udah lengkap semua baru gue pas foto, karena biar yang paling terbaru banget. Terus juga ada paspor yang masih berlaku, dan itu tuh harus ada 3 halaman yang masih kosong, dan juga ada minimal juga 6 bulannya itu tuh harus masih berlaku, maksudnya selama 6 bulan, atau kayak lebih baik tuh 15 bulan dituliskannya. Terus ada juga satu fotokopi dari halaman data pribadi paspor lo yang masih berlaku, dan juga ada satu fotokopi paspor atau halaman depan dan belakang dari KTP suami atau istri. Entah lo nyusulnya tuh suami atau istri, kebetulan kalau gue suami ya. Terus selanjutnya ini dokumennya yang bakal diurus sama Ciesa, yaitu surat keterangan dari suami, alamat tempat tinggal dia di sana selama 5 tahun terakhir, status warga negaranya, dan juga termasuk sama kontrak sewa tempat tinggalnya. Karena kebetulan di sana rumahnya masih sewa, jadi makanya harus diurusin surat kontrak sewanya dan juga kayak landlord statementnya gitu loh. Jadi kayak pernyataan dari si pemilik rumah sewanya ini kalau misalkan emang iya dia tinggal di sini segala macam. Kayaknya sih gitu ya. Terus selanjutnya ada akte nikah. Akte nikah itu yaitu buku nikah. Buku nikahnya itu tuh lumayan ribet, harus dilegalisir di beberapa tempat kayak di KUA, Kementerian Agama. Oh, terus di apostyle di Kemenkumham. Nah, ini buku nikah tuh emang agak lumayan ruwet, tapi kalian ikutin vlog gue ini karena gue bakal ngasih juga ke kalian seluruh prosesnya dan step-stepnya. Oke? Oh, yang terakhir, yang paling penting yaitu sertifikat bahasa. Kebetulan sertifikat bahasa ini juga gue belum dapetin karena sekarang gue itu masih les. Jadi ya mungkin nanti gue akan bikin videonya ketika gue ujian di Jerman. Gak tahu sih bisa atau enggak, karena setahu gue nggak boleh bawa apa-apa banget. Jadi ya hari ini yang mau gue urusin adalah yang tidak ada dalam persyaratan tersebut, yaitu ijazah dan transkrip. Karena emang niat gue itu sebenarnya pengen banget bisa kerja juga di Jerman. Walaupun pasti it takes time, gue perlu adaptasi dulu. Gue juga nggak tahu bisa langsung kerja atau enggak di Jerman. Tapi ya gue mau urusin ijazah dan transkrip gue. Jadi kalau misalkan gue mau kerja di Jerman, gue udah punya ijazah dan transkrip yang udah dilegalisir dan juga diterjemahin, atau kayaknya di apostal dulu deh, boleh diterjemahin. Ya kita lihat aja lah ya nanti. Ya Allah, jalanan tuh macet banget. Oke, jadi sekarang gue lagi OTW ke kampus gue buat legalisir ijazah dan transkrip. Dan gue OTW itu dari Harapan Indah Bekasi karena gue habis ada kerjaan. Oke, sekarang udah sampai. Selamat datang di kampus tercintaku. Yang paling susah adalah nyari parkirnya di sini. Jadi kita harus berusaha keras untuk cari parkir. Let's go. Sekarang gue udah ada di kampus gue tercinta. Oh iya, buat kalian yang belum tahu, gue itu dulu kuliah di LSPR di Sudirman Park. Jurusan gue itu dulu S1-nya Public Relations dan S2 gue itu Business Communication Management. Nah, cari parkirnya tuh emang susah banget karena di sini banyak kantor-kantor lainnya. Terus di itu ada
ada parkiran apartemen juga. Jadi bayangin aja susah cari parkirnya kayak apa. Cuma kalau misalnya anak LSPR tuh lebih dipermudah parkirnya. Dan alhamdulillah dapet parkir pas banget depan student centernya. Sekarang gue mau bawa ijazah dan transkrip gue ke student center dan minta untuk dilegalisir. Oke, ternyata harus bawa fotokopi ijazah dan transkripnya minimal 5 lembar. Jadi gue mau fotokopi dulu. Dan tempat fotokopi di kampus gue tutup, jadi gue harus cari tempat fotokopi dan balik lagi ke sini. Jadi sekalian Ih, kok pura-pura tidur sih? Nyebelin banget deh. Meow. Jadi barusan udah selesai, cuma naro ijazah sama transkripnya doang. Dan durasinya itu 3-5 hari kerja. Terus bapak ini baru bangun mau kerja, masih lama sih. Jadi video call dulu sambil nemenin aku mamam. Ini nasi goreng Hongkong di dekat kampus, nama restorannya Saji. Dan ini super duper enak banget dan kangen banget sih makan ini jujur li. Oh, pasti kamu bentar lagi lapar nih nggak tak makan. Banget bang. Good morning. Lampu hijau bentar. Oke, hari ini day itu pengurusan berkas-berkas gue biar bisa nyusulin suami gue. Ini sekarang tanggal 3 Mei dan hari ini gue pengen ngurusin legalisir buku nikah ke KUA, yaitu di KUA Pondok Aren. Sumpah gue barusan kaget banget tiba-tiba dia ngetok pintu gue, ternyata ada abang gue di sebelah gue di lampu merah. Itu dia. Mana sih ini orang motor nutupin, itu dia sama Kamaya, his wife. Oke, sekarang gue udah sampai di KUA dan emang bener ya kalau udah nikah tuh harus dengerin apa kata suami, karena Cesa tuh udah nyuruh gue buat nyampe KUA tuh jam 8. Sedangkan sekarang gue nyampe KUA-nya tuh jam 9-an dan gue ada appointment mau kontrol behel jam 11. Jadi ya gue berharap banget sebenarnya sih biar bisa cepet, tapi ternyata rame banget nih kelihatannya di KUA-nya. Oke, jadi sekarang gue bawa berkas-berkas gue ke dalam, legalisir buku nikah, dan kita lihat nanti ya gue di dalam bisa videoin atau enggak, karena gue juga agak malu soalnya rame banget. Cuma sebentar doang gitu di sininya, terus langsung langsung ditinggal. Alhamdulillah banget, ternyata tadi itu rame bukan gara-gara orang ngantri, tapi emang ada yang lagi nikah di KUA. Kalau kalian belum tahu, di KUA itu bisa ya guys, pengen nikah di KUA tuh bisa dan murah. Bahkan kalau weekday sini tuh gratis. Nah, ini akhirnya fotokopi buku nikah gue udah dilegalisir. Yang dibutuhin itu sebanyak 3 lembar, nanti buat gue legalisir lagi ke kantor Kementerian Agama. Kalau kalian belum tahu, dokumen yang harus dibawa untuk legalisir buku nikah di KUA itu buku nikah asli, fotokopi suami dan istri, dan juga fotokopi 4 rangkap buku nikahnya. Jadi sebenarnya yang dibutuhin sama kantor Kementerian Agama itu fotokopi buku nikah yang udah dilegalisir sama KUA kecamatan sebanyak 3 rangkap. Cuma tadi gue bawa 5 buat jaga-jaga dan ternyata yang kepake 4, 3 buat gue, satunya itu buat arsip KUA-nya. Dan alhamdulillah prosesnya cepet banget, cuma dicap-cap-cap, stempel-stempel, terus tulis-tulis selesai. Dan ya abis ini gue mau ke dokter gigi, terus gue mau ngambil hasil ijazah dan transkrip gue yang udah dilegalisir di kampus gue. Jadi stay tune. Oke, udah beres dari dokter giginya. Sekarang gue udah sampai di kampus gue tercinta. Kembali lagi ke sini dan gue pengen ngambil hasil ijazah dan transkrip gue yang udah dilegalisir. Let's go. Enggak, Bu, banyak yang ngira gitu. Padahal saya lahirnya Juni. Juni ya? Iya. Kayak ibu dong. Itu tanggal 5. Ibu juga? Wow. Berarti kalau nggak 4, 6 nih. Oke deh, Bu. Udah aman ya, Bu? Udah aman. Oke, makasih banyak, Bu. Udah selesai. Cuma gitu doang, udah gue ambil ijazah dan transkrip gue yang udah dilegalisir. Secepat itu, padahal kampus gue jauh. Masih senang di luar, ku sudah tenang di kamar yang kini tak di tanganku. Bagi kita juga beda, 6 jam lebih lama hangatku tiba. Good morning.
Jadi sekarang baru jam 8 pagi. Walaupun baru jam 8 pagi, ini tuh udah cukup telat buat gue. Karena niat gue tuh tadinya pengennya jam 8 udah sampai. Nah, kegiatan gue hari ini, gue mau lanjut legalisir buku nikah, tapi di Kementerian Agama. Kementerian Agamanya itu lumayan jauh dari rumah gue, karena ada di Tamrin. Sedangkan, gue baru sadar nih tanggal genap dan mobil gue tuh ganjil. Alhasil, ya udah gue naik MRT aja, biar gue nggak kena macet juga. Macet sih jalanan tetap. Cuma kayak nggak semacet naik mobil ke Tamrin gak sih? Terus juga biar gue nggak nyetir. Dan ya emang mobilnya gak bisa dibawa juga sih karena ganjil genap. Jadi ikutin gue terus, gue bakal videoin kalau misalkan emang bisa. Kalau nggak bisa mungkin pakai HP aja kali ya. Tapi yang pasti gue bakal sharing gimana legalisir buku nikah di Kementerian Agama ini. Oke, jadi gue udah parkir mobil gue di Blok M Plaza dan gue bakal naik MRT dari MRT Blok M. Yeay! Ini gue udah lama banget sih gak naik MRT sendiri, tapi emang MRT itu menghemat waktu banget. Gimana pejalan kaki di Indo mau ngerasa safe kalau orang-orang tuh pada naikin motornya ke trotoar? Coba. Ini dia alasan kenapa orang tuh malah makin banyak pakai kendaraan, tapi kayak pejalan kaki itu jadi jarang karena kayak gini. Oke, akhirnya sampai ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi kita disuruh isi data-data dulu, baru bisa naik ke lantai 9. Oke, jadi intinya pas sampai itu harus isi data diri dulu lewat HP. Jadi siapin semua file di HP, terus naik ke lantai 9. Di sini juga udah ada persyaratan-persyaratannya, detail. Tapi nanti bakal gue jabarin lagi. Tapi kalau misalnya kalian pengen lihat dari sini aja, screenshot aja. Ini kantornya, mejanya di situ. Jadi gue udah ngasih data-data gue tadi ke tempat pelayanannya di lantai 9. Yang gue kasih itu ada fotokopi KTP gue dan CISA 1 doang. Terus fotokopi buku nikah yang udah legalisir sama KUA tuh 3 rangkap. Sama buku nikah asli gue. Udah itu doang sih. Ternyata nggak butuh kartu keluarga padahal gue udah bawa. Ya jadi itu doang yang dibutuhin. Jadi pastiin jangan sampai ketinggalan dan pastiin kalian udah simpen data-data kalian tuh di HP karena nanti bakal ada proses pendaftaran itu lewat HP. Udah gitu aja, abis gue ngasih data-data gue lagi diproses dilegalisir dan gue disuruh tunggu di IG. Ternyata agak lama jadi gue mau tinggal, gue mau cari kantin atau apapun itu dulu karena gue belum sarapan. Oke, ini udah 1 jam lebih gue nunggu di bangku ini. Dan pas gue tanya jawabannya tunggu aja. Gue masih ada oleh-oleh dari Singapura waktu itu. Jadi gue mau makan, gue lapar. Setelah 1,5 jam, akhirnya disuruh sama security di depan kalau buku nikahnya udah bisa diambil. Alhamdulillah udah selesai. Next stepnya harus apostyle di Kemenkumham dan dapetin stiker legalisasi lagi di Kemlu, Kementerian Luar Negeri. Hai guys, sekarang gue di rumah. Alhamdulillah udah selesai tadi legalisir buku nikahnya di Kementerian Agama. Next stepnya adalah apostyle di Kemenkumham. Abis itu baru legalisir di Kemenlu. Gue pikir tuh harusnya legalisir di Kemenlu dulu baru apostyle, tapi ternyata tadi pas gue tanya apostyle dulu baru legalisir di Kemenlu. Dan untuk apostyle di Kemenkumham ini kita pertama tuh verifikasi data dulu lewat online, baru nantinya naik cetaknya itu di Kemenkumhamnya kalau udah dicek, kalau udah valid dokumennya gitu kali ya. Jadi sekarang gue pengen masukin data-data gue dulu di websitenya Kemenkumham. Oke, ini websitenya tuh kayak gini. Kalau misalnya kalian udah daftar akunnya, nah terus klik buat permohonan. Ini dokumen yang dilegalisasi apa nih? Kalau gue kan dokumen pernikahan. Terus pilih negara tujuannya juga. Salah ya. Germany. Ya. Oke, apostyle. Nah ini nanti diisi semua data pemohon dan juga data dokumennya.
Reminder lagi, penting banget buat kalian tuh selalu nge-scan dan nyimpan segala dokumen kalian itu di HP dan juga di laptop, karena ada aja deh pasti dibutuhin, dan zaman sekarang kan udah digital ya, jadi sangat amat dibutuhin dan penting banget. Pokoknya penting banget, semua harus di-scan. KTP lo, KTP suami lo, akte kelahiran lo, suami lo, kartu keluarga, buku nikah, semua tuh udah harus ada disimpan di HP. Pokoknya gampang banget, pakai HP tuh juga udah bisa. Ini gue pakai aplikasi Cam Scanner. Oke, ini udah keisi semua. Bismillahirrahmanirrahim ya. Hah, hilang bro, hilang coy. Gue barusan pengen nambahin lagi tapi malah hilang. Aduh. Dan udah selesai semuanya. Nih ada akta nikah, ada ijazah, dan juga transkrip. Ya baik lagi ya, sebenarnya kalau misalnya buat visa kumpul keluarga tuh cuma akta nikah doang yang dibutuhin. Cuma gue pengen jaga-jaga aja punya 2 dokumen ini yang udah di apostyle, biar kalau mau kerja dan dibutuhin udah lengkap semuanya. Good morning. So, hari ini hari pertama gue ngevlog pakai kamera baru gue, jadi mohon maaf kalau agak-agak berbeda ya. Finally, dokumen-dokumen gue udah terverifikasi sama Kemenkumham. Jadi sekarang gue tinggal cetak apostyle. Dan ternyata cetak apostyle itu nggak perlu di Kemenkumham, tapi bisa di kantor wilayahnya juga. Jadi sekarang gue mau pergi ke kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Itu ada di MT Haryono. Let's go! Tadinya mau berangkat lebih pagi biar nggak barengan sama orang macet kantor, tapi ternyata ini udah jam 10-an masih macet juga. Oke, setelah 1 jam lebih gue perjalanan, akhirnya gue udah sampai di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, dan gue udah siapin dokumen-dokumen gue. Jadi wajib bawa dokumen asli juga, karena gue hari ini apostalnya tuh akta nikah, ijazah dan transkrip, jadi gue bawa 3-tiganya, dan juga bawa KTP. Cuma belum tahu sih apa ada yang salah atau ada yang kurang atau apa, nanti gue bakal ceritain ke kalian. Jadi gue masuk dulu, let's go. Jadi ini kantor Kanwil Kemenkumhamnya. Kalau di Kanwilnya gini emang sepi ya? Oh, Lagi sepi aja? Iya. Biasanya rame? Paling juga rame ya. Oh. Alhamdulillah udah jadi semuanya. Ternyata prosesnya cepet banget. Mungkin udah diverifikasi di website juga dan udah dibayar, jadi makanya bisa secepat itu. Bener-bener gampang banget. Alhamdulillah sangat amat dipermudah ya Allah. Padahal perjalanannya jauh banget dan macet. Jadi yang tadi harus dibawa itu KTP asli, terus juga dokumen-dokumen aslinya kayak akta nikah, ijazah, transkrip, yang mau diapostel deh pokoknya. Terus udah selesai semuanya gitu aja. Nah, nextnya tinggal ke Kementerian Luar Negeri untuk legalisasi terakhir. Yeay! Hai guys, jadi hari ini gue bakal balik ke Kanwil Kemenkumham lagi. Kenapa? Karena kemarin pas gue sampai rumah, gue baru ngecek hasil apostil gue itu salah. Jadi kan si dokumen aslinya itu digabungin kan, staples gitu digabungin, dan ada stempel apostilnya juga. Ternyata dokumen yang gue kasih itu salah. Jadi bukannya gue ngasih ijazah S2 gue malah ngasih ijazah S1 gue. Begitupun dengan transkrip gue malah ngasih transkrip S1 gue, bukan S2 gue. Sedangkan yang gue apostil itu ijazah dan transkrip S2. Jadi gue bakal balik lagi ke Kanwil Kemenkumhamnya. Sebenarnya cuma buat tuker si dokumen itu aja sih, karena dokumen apostil itu sebenarnya udah benar. Tapi ya itulah, gue doang yang salah ngasih dokumen yang digabunginnya. Jadi gue akan balik lagi, guys. Harusnya sih nggak jadi masalah ya, karena yang dicetak apostilnya itu udah bener, cuma dokumen asli yang digabungnya aja yang salah. Jadi semoga aja nggak harus melakukan prosesnya ulang. Kok bisa ya? Pokoknya itu penting banget sih untuk kayak pastiin dokumen-dokumen tuh udah bener tuh harus lebih teliti lagi ya. Aku kira, oke, nggak apa-apa.
berhubung gue habis kerja juga dan ya cuma setengah jam doang lah dari Kanwil Kemenkumham, jadi gak sejauh kalau gue berangkat dari rumah ya. Itulah. Untung aja bisa nggak pakai ribet, tinggal ya udah emang tinggal ditukar doang. Alhamdulillah. Anyway, katanya emang lebih better ke Kanwil aja sih daripada Kemenkumhamnya, karena mungkin banyak orang langsung ke pusat Kemenkumhamnya, jadi Kanwil tuh lebih sepi gitu. At least ini yang gue rasain sih 2 hari berturut-turut ini, kayak sepi aja gitu. Say hello to my vlog. Mana mukanya? Iya betul, ijazah sama transfer. Apa? Udah benar kok kalau akta nikah, nggak salah. Alhamdulillah udah beres, ya emang cuma ditukar doang gitu sih dokumennya, karena emang alhamdulillah hasil cetakannya tuh nggak ada yang salah, jadi cuma tukar dokumen doang, dan ini udah dipastikan udah benar semua, jadi pastiin banget ya untuk mengerjakan semua hal dengan teliti biar nggak bolak-balik kayak gue. Tinggal 1 step lagi ke Kemenlu, terus ngading, terus ujian, terus kamu pindah rumah dan ngurusin surat-surat kamu, terus kita bisa bersama. Hai guys, jadi sekarang gue di rumah dan urusan apostil itu udah kelar. Dan sekarang next stepnya legalisir ke Kementerian Luar Negeri. Nah, jadi proses legalisir di Kementerian Luar Negeri itu sama kayak Kemenkumham kurang lebih. Kita verifikasi dokumennya dulu lewat online, baru nanti pas kita ke Kementerian Luar Negeri tinggal ngambil stiker legalisasinya. Nah, tapi setelah gue cari tahu, ternyata Kementerian Luar Negeri itu bukan lewat website, tapi lewat aplikasi, yang mana aplikasinya cuma ada di Google Play Store. Sedangkan HP gue iPhone. Pilihannya cuma 2, antara di aplikasi Google Play Store itu atau langsung ke tempatnya. Sedangkan kalau misalkan langsung ke gedung pelayanannya udah pasti rame banget. Terus prosesnya pasti lama banget, harus verifikasi dokumen dulu, baru ngantri buat dapet stiker legalisasinya. Jadi emang jauh lebih simpel kalau misalkan kita udah verifikasi dokumennya secara online dulu, jadi kesana tuh tinggal ngambil stiker legalisasinya. Berhubung gue nggak ada HP Android, jadi gue pinjam HP bokap gue. Dan ternyata aplikasinya itu di Google Play Store itu gak semua Android bisa. Jadi cuma bisa older version of Android. Jadi tadi gue coba di HP bokap gue yang lumayan baru, itu gak bisa karena versinya udah yang baru Androidnya. Jadi bisanya di HP lamanya. Lumayan ribet banget sih soal ini jujur. Dan yang gue baca ternyata dulu tuh di Kementerian Luar Negeri itu bisa lewat website, tapi sekarang mereka ngubah jadi lewat Google Play Store. Mungkin lebih baik kali ya kalau misalkan bisa lewat website lagi atau bahkan di launching buat App Store-nya gitu. Nah, ini gue udah download aplikasinya, namanya itu Stempel Asli. Gue juga udah registrasi, jadi udah masukin email, nama, nomor HP, dan juga foto KTP. Sekarang tinggal buat permohonan. Jadi maafin ya, ini HP-nya pecah karena udah HP yang lamanya. Karena yang tadi gue bilang dia cuma bisa di older version of Android, jadi pakai HP yang ini. Jadi ini bentukan aplikasinya. Aplikasinya tuh kayak gini dan kita tinggal buat permohonan. Terus kita pilih negara tujuannya, isi nama dan masukin dokumennya. Kalau misalkan kalian ada yang gak ngerti soal penggunaan aplikasinya atau gimana tata caranya, itu bisa banget cek di website kemlu.go.id karena di situ juga udah lengkap termasuk dengan manual cara untuk verifikasi secara online-nya. Oke, ini udah selesai, dokumennya dimasukin semuanya, tinggal menunggu verifikasi dokumen. Kayaknya nanti tinggal dapat notif dan kalau udah tinggal ke Kementerian Luar Negeri. Yeay. Oke, update tentang legalisasi gue di Kementerian Luar Negeri. Legalisasi gue di Kementerian Luar Negeri yang udah gue apply di aplikasi Stempel Asli itu ditolak. Gue coba apply lagi dan ditolak lagi. Karena gue nggak baca ditolaknya kenapa. Ternyata dokumen yang udah diapostal itu nggak perlu untuk legalisasi di Kementerian Luar Negeri lagi. Kecuali dari negaranya itu mintanya di Kemenkumham tuh legalisasi. Maka harus dilegalisasi juga di Kementerian Luar Negeri. Kebetulan dari Jerman itu emang mintanya dokumennya tuh diapostal di Kemenkumham. Jadi makanya udah nggak perlu lagi legalisasi di Kemenlu. Dengan ini menyatakan bahwa dokumen akta nikah gue udah lengkap semuanya. Dan juga kemarin dokumen-dokumennya itu udah gue terjemahin. Gue terjemahinnya itu di German Studies Center. Untuk sekarang harganya itu 175.000 per lembar. Jadi bukan per dokumen ya. Misalkan dokumennya ada 2 halaman, ya berarti 175.000 kali 2 gitu. Kemarin tuh akta nikah kalau nggak salah ada 3 atau 4 halaman, ya berarti 175.000 dikali berapa halaman lah gitu. Mahal? Memang. Berarti next stepnya PR gue tinggal fotokopi paspor Ciesa, terus pas foto biometris, dan juga sertifikat hasil ujian bahasa Jerman. Yang mana gue bakal ujian minggu depan. Dan tinggal surat-surat dari Ciesanya aja
aja kontrak sewa dia, rekening koran selama 3 bulan terakhir, terus landlord statement juga dari rumah tempat tinggal dia. Yay! Finally, aku sudah selesai dengan kementerian-kementerian, tinggal ke kedutaan justru, dan ujian bahasa Jerman. Akhirnya hari ini gue bakal ujian bahasa Jerman. That's my name. Terus rencananya hari ini mau ngirim berkas juga ke Aquira